Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala pujian dan segala syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Bapa, kuduskan kami di hadapan Engkau. Hingga layaklah Tuhan kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, memuji menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, biarlah roh-Mu tetap ada Tuhan, hadirat-Mu tetap nyata Tuhan, sehingga kami merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami atas segala kesalahan kelemahan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang, menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku, 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 sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita? Dengan menginginkan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, kita angkat pujian, Hanya Kau Milikku di Surga. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
kesehatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuki kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang. Tak usah ku takut, tak usah ku cemas, sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku, sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan
perbuatanmu. Tak usah ku takut. Amin Tuhan, terima kasih. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh dan ketulusan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu kalau kami tidak melekat pada Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, karena kami hanya debu dan tanah Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan Tuhan. Kami menginginkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mampu Tuhan berjalan di dunia ini sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami Tuhan selalu tinggal di dalam Engkau, melekat dengan Engkau Tuhan, supaya hidup kami Tuhan benar-benar hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu. Kami menginginkan Tuhan, biarkan apa yang Kau tabur dalam kehidupan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Bapa. Terima kasih. Biarkan apa yang boleh disampaikan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan ingin-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh Tuhan mendengarkannya, melakukannya, sehingga kami berbuah yang manis Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Ya, tugas Ibu pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya persilahkan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Salomo, ya, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 ini, Salomo menuliskan ini dengan melihat apa yang terjadi, di mana ada orang-orang berjerih payah
dan mengembangkan segala kecakapannya dalam pekerjaan karena iri hati. Sehingga iri hati terhadap orang lain, sehingga itulah sebabnya Salomo katakan ini kesia-siaan. Kita akan melihat pada pembahasan kali ini di mana kehidupan kita sebagai manusia itu ada yang menggerakkan, digerakkan oleh sesuatu. Kebanyakan kamus mendefinisikan kata kerja menggerakkan sebagai membimbing, mengendalikan atau mengarahkan. Misalnya, seorang mengemudi mobil. Dalam hal ini, ia tentunya mengendalikan mobil itu supaya dapat terarah. Nah, berikutnya, seseorang memalu paku. Ini contoh kata kerja menggerakkan ya. Seorang memalu paku. Dalam hal ini, dia memalu paku, palunya itu diarahkan untuk memalu paku dengan benar, supaya paku itu dapat tertancap di tempat yang tepat sesuai dengan yang diharapkan. Contoh yang lain lagi, seseorang memukul bola golf. Dalam hal ini, ketika ia mengayunkan stiknya, itu benar-benar dia sudah ambil ancang-ancang supaya apabila dia mengayunkan stiknya untuk memukul bola, bola itu dapat terarah masuk di lubang yang dia harapkan, yang diharapkan. Ya, jadi stik itu dikendalikan oleh apa? Oleh orang, ya. Begitupun guru dalam memberikan penjelasan kepada murid-murid dari buku yang mereka baca. Dalam hal ini guru membimbing murid-murid untuk bisa memahami isi dari buku yang mereka baca. Jadi semua 4 contoh tersebut termasuk kata kerja menggerakkan. Nah, kehidupan kita itu pun ada yang menjadi daya penggeraknya. Kalau contoh tadi yang menjadi daya penggeraknya adalah manusia yang mengarahkan, ya. Sekarang kita akan melihat bahwa apa yang menjadi daya penggerak di dalam kehidupan kita. Mungkin kita digerakkan oleh suatu masalah, suatu tekanan, atau suatu batas waktu. Ataukah mungkin kita digerakkan oleh ingatan yang menyedihkan, ketakutan yang menghantui, atau suatu keyakinan yang kita tidak sadari. Ada ratusan kondisi, nilai dan emosi yang bisa menggerakkan kehidupan kita. Pada umumnya, ya, penggerak kehidupan manusia itu kita akan bahas sekarang ini. 1, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Jadi dia berbuat sesuatu karena kehidupannya itu digerakkan karena rasa bersalah. Jadi orang yang demikian ia menghabiskan seluruh hidupnya dengan berlari dari rasa penyesalan dan menyembunyikan rasa malunya. Ya, digerakkan rasa bersalah. Rasa bersalah, dia dimanipulasi oleh ingatan-ingatan. Mereka seringkali tidak sadar menghukum diri sendiri dengan merusakkan keberhasilan mereka sendiri. Ketika Kain berbuat dosa, hukuman yang dia harus terima adalah dia menjadi pengembara. Kalau menjadi pengembara, tentunya pengembara di mana-mana, nggak ada tujuan. Nah, demikian ya hal tentang Kain mengembara itu. Hal tersebut menggambarkan sebagian besar orang saat ini yang menjalani kehidupan tanpa satu tujuan. Enggak ada tujuan. Hari-harinya cuma ya begitu saja. Tidak ada tujuan. Kita adalah produk dari masa lalu kita. Tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu. Tujuan Allah tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Dia mengubah seorang pembunuh yang bernama Musa. Kita tahu kan Musa. Gimana dia pernah membunuh orang Mesir.
tetapi Tuhan mengubahnya menjadi seorang pemimpin. Begitu juga dengan Gideon. Gideon adalah seorang yang penakut, pengecut, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi pahlawan yang gagah, berani. Dan Tuhan pun mampu melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan kita saat ini. Allah ahli dalam memberi orang-orang suatu awal yang baru, ya. Jadi Allah itu ahlinya bagi kita, bagi manusia, untuk dia memberikan kita hal-hal yang baru. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kalau kita punya kesalahan, ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan memohon ampun seperti Raja Daud. Setelah itu sudah serahkan kepada Tuhan, jangan lagi kita hidup digerakkan, dicengkeram, dikuasai oleh rasa bersalah, ya. Nah, alangkah lega kalau kita bisa mengakui dosa-dosa kita, dan Allah akan menghapus segala dosa kita. Amin. Jangan hidup di bawah cengkraman, dikendalikan oleh rasa bersalah. Sebab itu datang kepada Tuhan dengan iman. Yang kedua, banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Jadi orang yang digerakkan atau dikendalikan kehidupannya oleh kebencian dan kemarahan, mereka mempertahankan kepahitan dan tidak pernah sembuh darinya. Dia bukannya melepaskan penderitaan melalui pengampunan, tetapi diulang-ulang terus dalam pikiran mereka. Dalam hal ini ada dua orang yang hidupnya dikendalikan oleh kebencian, ya. Dia bersikap bungkam dan menyimpan sendiri kemarahan itu, atau dia amat marah dan mencetuskan kepada orang lain. Dalam hal ini baik yang bungkam maupun yang mencetuskan amarahnya kepada orang lain, kedua tanggapan tersebut tidak sehat dan tidak berguna. Kebencian selalu lebih melukai, ya. Dia lebih melukai kalau kita menyimpannya, dia melukai kita ketimbang orang yang kita benci, ya. Lebih melukai kita. Sementara orang yang menyakiti hati kita, mungkin dia telah melupakan perbuatan mereka tersebut, sedangkan kita terus dipenuhi penderitaan dengan mengabadikan. Jadi kita abadikan masa lalu. Masa lalu kita adalah masa lalu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kita hanya melukai diri dengan kepahitan yang kita simpan. Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, berapa kali jika saudaraku berbuat salah, berapa kali aku harus mengampuni? Jawab Yesus, 70 kali 7 kali. Artinya dalam sehari loh, tidak ada batasnya. Juga di dalam doa Bapa kami, di bawahnya dikatakan kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni dosamu. Jadi mengapa orang Kristen harus mengampuni? Karena apa? Dosa kita sudah diampuni oleh Bapa. Kita tidak boleh menyimpan marah. Bukan hanya psikologis dan spiritual semata-mata, namun juga memiliki efek pada kesehatan. Jadi kalau menyimpan marah ini berbahaya sekali, karena hubungan kita di hadapan Tuhan
itu dosa kita tidak diampuni. Juga secara psikologisnya kita kayak orang aneh-aneh ya, karena muka kita, sikap kita itu gimana terhadap orang lain. Nah, juga berefek pada kesehatan. Menurut penelitian, setiap kali kita marah, apalagi menyimpan kemarahan dan kebencian, hal itu mempengaruhi tekanan darah yang meningkat dan mengganggu metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu, mengampuni seseorang memiliki efek positif spiritual, ya, secara spiritual, secara psikologis, dan secara kesehatan. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam mengampuni. Kita mengampuni, tetapi kita harus belajar dari masa lalu. Masa lalu itu kita jadikan pelajaran supaya tidak terulang lagi. Jadi bukan kita merelakan kesalahan-kesalahan. Bisa-bisa peristiwa yang sama akan terjadi lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai yang kita mengampuni, kita harus mengampuni. Tetapi yang harus kita perhatikan dalam kita mengampuni, masa lalu itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita merelakan diri kita dibuat demikian lagi. Misalnya ada yang pernah menyakiti kita. Oh, karena apa begini? Oh iya, kita setidaknya sudah tahu. Oh, ini orang bagaimana dengan saya? Ya, kita jaga sikap. Ada seorang gadis, dia digombalin lah sama seorang cowok, ya. Oh, begini. Akhirnya pendek cerita, hamil. Dia hamil. Terus bingung, mamanya sampai sakit, ya, karena dia bekerja pada kami, ya, mamanya membantu, ya, urusan cuci gosok lah, ya. Jadi bingung, mamanya bingung. Akhirnya laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab laki-laki tersebut. Ya sudah. Akhirnya ketika anak itu lahir, untung ada saudara daripada bibi saya itu mau mengambil anak itu, ya, bayi yang lahir itu. Tetapi si gadis ini tidak jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Ada lagi yang datang gombalin. Begitu saja. Tetapi saat ini tidak hamil. Akhirnya dia anggap dia tidak, sekali lagi, masa lalunya dia tidak jadikan pelajaran. Dirinya dia biarkan begitu saja dipermainkan. Akhirnya apa? Adalah yang nikahi dia. Dibawalah ke kampung. Tetapi setelah itu beberapa tahun, 1-2 tahun, senang bibi saya karena kan dibawa ke kampungnya. Akhirnya, Bu, datang anak saya begini. Oh ya udah, akhirnya. Terus laki-laki itu berkata, Bi, rupanya anak bibi tersebut diantar. Untuk apa? Dikembalikan. Karena apa? Mereka tahu, ya, gampang aja perempuan ini dipermainkan. Nah, jangan demikian. Ingat, kita harus mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang. Tetapi peristiwa masa lalu harus kita jadikan pelajaran. Saya pernah, ya, dulu kami sempat berusaha. Terus ada orang yang pernah seperti memfitnah kami. Dia memfitnah kami sampai kami hampir masuk penjara, ya. Tapi puji Tuhan, semua itu tidak benar, namanya difitnah. Akhirnya kemudian hari dia datang kepada saya. Dia baik sekali, ya, saya mengampuni. Saya kalau mengampuni, ya mengampuni. Tiba-tiba dia ajak kerjasama lagi. Langsung saya tahu itu adalah suara dalam hati saya mengatakan, hati-hati. Ya, banyak orang yang datang seperti udah baik padahal berpura-pura. Langsung di situ dalam hati saya menegur saya, kau sudah pernah sampai hampir masuk penjara. Jadikan itu pelajaran. Oh iya, saya tetap baik sama dia, tetapi saya tidak mau bekerja sama karena
sudah ada pelajaran. Kita jadikan pelajaran, ya. Jadi kita harus mengampuni, jangan ada kepahitan. Oke. Di sini kita dapat melihat, ya, bahwa kehidupan kita kalau dikendalikan dengan kebencian itu sangat berbahaya. Di dalam Ayub 5 ayat 2a, orang yang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati. Jadi bisa, kalau kita sakit hati, itu bisa menjadi penyakit bagi kehidupan kita dan bisa mematikan. Dengan hal-hal tersebut kan akan muncul penyakit. Nah, bisa gara-gara apa? Gara-gara kebencian. Jadi sama aja, kebencian itu membunuh kita. Yang ketiga, banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Ketakutan mungkin merupakan akibat dari adanya pengalaman traumatis, atau karena orang tua yang bertindak otoriter, atau karena bertumbuh dalam keluarga yang orang tuanya penuh dengan pengawasan keras, atau ada yang takut karena genetik, ya, tidak dilepaskan dengan kuasa darah Yesus, sehingga orang tuanya penakut, anaknya pun jadi penakut. Tanpa memandang penyebab, orang-orang yang digerakkan oleh ketakutan seringkali kehilangan kesempatan besar karena mereka takut untuk menanggung resiko. Sebaliknya mereka mencari aman, menghindari resiko-risiko dan berupaya untuk memelihara status quo, memelihara keadaan yang tetap yang udah begini. Dia tidak berani untuk bertindak karena takut nanti begini, takut nanti begini. Jadi kehidupannya tidak ada perubahan. Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri, yang menghalangi kita untuk menjadi apa yang Allah maksudkan. Padahal ada sesuatu yang Allah maksudkan bagi kehidupannya. Jadi kita harus bergerak melawan rasa takut dengan apa? Senjata iman dan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Yang berikut, banyak orang digerakkan oleh materialisme, keinginan untuk memiliki sesuatu. Itu yang menjadi sasaran kehidupannya. Selalu mau memiliki. Hal-hal yang dimiliki itu tidak memberikan kebahagiaan. Jadi dia materialisme. Apalagi baik yang berada, habis terus belanja, dia kira dengan hal itu bisa memuaskan dia. Ada lagi yang bahaya, kalau dia dalam keadaan tidak punya uang, dia memaksakan, waduh, bisa-bisa dia menjadi pencuri. Banyak ibu-ibu yang maunya pakaian bagus, padahal tidak ada uang, suaminya kasihan pas-pasan. Akhirnya apa? Bisa-bisa suaminya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Makanya ibu katakan kita penampilan biasa aja, ya. Nah, ini ada mitos ini menyatakan bahwa jika saya mendapat lebih banyak, saya akan menjadi lebih penting. Nilai diri kita dan nilai-nilai hal yang kita miliki tidaklah sama. Nilai kita tidak ditentukan oleh barang-barang. Ingat, nilai kita tidak ditentukan dengan barang-barang yang kita miliki. Kita ini tidak perlu, jangan merasa kita berharga kalau kita dipuji orang. Kita berharga kalau kita nanti pakai barang yang bagus. Tidak. Tanpa pujian orang, tapi kita harus bersih, ya. Tanpa kita pakai barang yang mahal, kita memang ini nilai kita sudah berarti. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada gambar Allah dalam hidup kita, ya. Nah, jadi kadang orang merasa aman, yang sesungguhnya itu hanya kita temukan di dalam apa yang tidak pernah bisa diambil orang, yaitu hubungan kita dengan Yesus. Yang berikutnya, banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan, mau diakui oleh orang tua, mau diakui oleh guru, mau diakui.
Nah, misalnya orang tua sudah bekerja, oh anak saya berhasil begini-begini, mamanya suruh lagi beli atau papanya suruh lagi beli, bisa-bisa anak korupsi. Karena dia mau diakui. Barangkali dulu dia tidak pernah diakui, sekarang dia mau diakui. Ada anak-anak banyak kejadian, dia ambil temannya punya nilai, dulu masih pakai pulpen ya, di kertas, pakai pensil, dia hapus namanya temannya, dia ganti dengan namanya. Karena mamanya marah kalau nilainya jelek. Digerakkan oleh tekanan sebaya, terlalu khawatir ya. Mau pengakuan, bahaya sekali ini. Mau diakui. Saya melihat di keluarga saya, papa saya itu demikian dulu. Mau diakui di kampung. Sehingga dengan tua-tua adat diakui, sehingga keluarganya dia tidak perhatiin. Yang penting kampung membangun rumah, namanya rumah tongkonan. Padahal kami ini hidup pas-pasan. Hidup kami pas-pasan, akhirnya apa? Rumah yang megah, rumah tongkonan yang megah itu terbakar di mukanya. Banyak ya, adat istiadat. Tidak salah adat, tetapi harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Kita kadang mau diakui, oh harus begini, harus adat begini, sehingga menimbulkan utang. Ingat, seluruh Indonesia, itu kan Indonesia tidak semua satu suku kita. Mungkin di suku kita, oh dia sudah adat atau bagaimana, tetapi orang lain akan melihat, ih kenapa itu ya? Anaknya, keluarganya demikian. Kacau, apa artinya? Kita dihargai karena apa? Kerukunan keluarga kita, kerukunan keluarga anak-anak kita. Bukan karena adat istiadat. Sekali lagi, adat istiadat boleh kita ikuti kalau sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau merugikan, pakai juga logika kita. Kan kalau keluarga kita paksakan dengan segala macam karena mau pengakuan, kita juga yang menjadi malu, ya, memberikan harapan, kehilangan. Ingat, kunci menuju kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang, pendapat orang lain. Itu kunci kegagalan, kita mau menyenangkan semua orang, sehingga kita kehilangan tujuan kita. Jadi 5 penggerak tadi itu adalah merupakan kekuatan yang lain yang bisa menggerakkan kehidupan kita, tetapi semuanya akan membawa kepada jalan buntu yang sama, di mana potensi yang digunakan, rasa tertekan yang tidak perlu, dan kehidupan kita tidak memuaskan. Tidak ada hal yang lebih penting daripada mengetahui tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan kita. Jadi kita harus mengetahui tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tujuan Allah itu sangat indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita saat ini harus mengenali tujuan kita. Sebab apa? Kalau kita mengenali tujuan kita, maka kehidupan kita akan memberi arti. Tanpa Allah, kehidupan kita tidak mempunyai tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan kita tidak punya arti. Tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan kita tanpa tujuan. Ya, harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan kita. Kita membutuhkan harapan untuk bisa bertahan hidup, dan harapan di dalam Yesus adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Harapan muncul karena adanya tujuan hidup kita. Kemudian kita harus mengenali tujuan hidup kita saat ini. Karena apa? Untuk memudahkan, menyederhanakan kehidupan kita. Tujuan hidup menetapkan apa yang kita akan kerjakan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Tujuan kita akan menjadi patokan, ya, atau standar apa yang akan kita pakai. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Apakah kegiatan ini membantu saya
memenuhi salah satu dari tujuan Allah bagi kehidupan kita. Jadi kita harus mengenali tujuan hidup kita. Tanpa suatu tujuan yang jelas, kita tidak akan memiliki dasar di mana kita melandasi keputusan, membagi waktu kita dan menggunakan sumber daya kita. Kita akan cenderung membuat pilihan berdasarkan situasi, bukan yang Allah kehendaki. Kita cenderung, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita akan mengikuti tekanan dan suasana hati kita untuk melakukan terlalu banyak hal, dan hal itu akan menyebabkan rasa tertekan. Mustahil melakukan segala hal yang orang lain inginkan dalam kehidupan kita. Kita kan terbatasi dengan waktu. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan, ya, kita mengambil semua, orang suruh kita begini, kita mau lakukan, pada akhirnya kita tidak bisa lakukan karena mungkin ada dua, kita tidak bisa menyelesaikan tugas itu karena mungkin sudah melewati apa yang Allah kehendaki, tugasnya terlalu banyak, atau kita tidak tahu mengatur waktu. Ada waktu kita cuma main game, ada waktu kita lebih banyak nonton sinetron, ya. Jadi kehidupan kita memiliki tujuan, membawa pada gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal yang lebih terkendali. Nah, kemudian kita harus mengenali tujuan kita untuk membuat kehidupan kita memiliki fokus. Kita harus fokus, ya, supaya apa? Kerjaan kita menjadi efektif karena bersikap selektif. Efektif karena kita selektif. Oh, kegiatan ini yang perlu, kerjaan ini yang perlu. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus mengubah arah pekerjaan kita, hubungan kita, gereja kita, bahkan kita akan bisa pindah-pindah gereja. Kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak mengenali tujuan hidupan kita, kita akan bingung. Kita akan berpikir mungkin sekarang akan berbeda, tetapi itu tidak memecahkan masalah. Kuasa, kita akan melihat kuasa karena memiliki fokus. Kalau cahaya matahari, ya, kita bisa fokuskan cahaya matahari, fokus, terus ada cermin, itu bisa membakar kertas. Karena fokus ditaruh di cermin kan, bisa membakar, ya, membakar kertas atau rumput. Ketika cahaya lebih difokuskan lagi seperti sinar laser, bisa memotong baja. Kekuatan dari suatu kehidupan yang berfokus hampir tidak ada duanya. Kehidupan yang dijalani berdasarkan tujuan. Makanya Paulus katakan, aku berlari. Dia punya tujuan untuk mencapai sasaran yang Allah kehendaki. Jika hidup kita ingin memiliki pengaruh, fokuskanlah. Berpengaruh menjadi berkat, maksudnya di sini. Dan kita perlu mengenali tujuan kita supaya apa? Memotivasi kehidupan kita, membuat kita bertanggung jawab, ya. Nah, terakhir, mengenali tujuan kita juga mempersiapkan untuk menghadapi kekekalan. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berupaya menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi. Namun apa yang akhirnya paling penting bukanlah apa yang orang lain katakan, tetapi apa yang Allah katakan. Ada seseorang, dia juara, ya. Dia juara banyak sekali pialanya, ditaruh di sekolah. Tapi ketika sekolah itu direnov, dia kaget. Ada orang bawa, namanya dibawa. Rupanya piala-piala itu apa? Orang dapat sudah dibuang di tong sampah. Ya, hanya sementara. Tetapi mari kita fokus. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah. Ya, hidup ini untuk kita harus menghasilkan warisan. Warisan, kalau warisan di dunia hanya warisan yang dangkal. Ingat, adalah lebih bijaksana kalau orang menggunakan waktunya untuk membangun suatu warisan kekal. Kita ditempatkan di bumi
Untuk apa? Bersiap-siap menghadapi kekekalan. Kelak kita akan berhadapan dengan Bapa di sorga. Nah, kita akan ditanya, apa yang engkau telah lakukan sejak di bumi? Ya, apa yang engkau sudah lakukan? Yang kedua, apakah engkau dengan talenta-talenta? Kalau yang pertama, apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku? Maksudnya terhadap Kristus, apa yang engkau lakukan? Bagaimana persekutuanmu? Yang berikutnya kita akan ditanya, apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Talenta-talenta. Bagaimanakah berkat-berkat yang Allah sudah berikan kepada kita? Apakah kita menggunakan bagi tujuan bagi Allah yang telah menciptakan kita atau untuk diri kita sendiri? Segala kekayaan apapun juga kita akan tinggalkan. Sebab itu mari kita mengetahui ya bahwa kita harus digerakkan dengan apa? Tujuan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah tujuan hidupku ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Biarlah kita mau mengenali tujuan hidup kita, sehingga kita di dunia kita menjadi berkat, dan di sorga kita pun akan menerima mahkota kemuliaan. Kesuksesan di dunia ini dikatakan seperti pelari dulu, semuanya itu kayak tadi kan, mendapat piala begini akhirnya dibuang begitu saja, tidak ada artinya sementara. Tapi di sana warisannya kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai ayat hafalan kita bisa hafal ya. Ibu mau bikin ini kan di dalam periksa nanti untuk yang menghafal ayat hafalan. Yesaya 26 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah share dengan segala keterbatasan. Biar Roh Kudus saja yang akan mengingatkan kami, yang akan kembali mendengung dalam kehidupan kami, untuk kami tahu tujuan kami hidup di dalam dunia ini. Kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, teragungkanlah namamu. Engkau mengetahui segala keadaan kami. Kalau masa lalu kami Tuhan, ada masa-masa yang suram, ada masa-masa yang membuat hatimu berduka, kami akan percaya Tuhan akan ampuni. Biarlah kami mau datang dengan kerendahan hati, sehingga kami melihat kehidupan kita, kehidupan kami benar-benar hanya digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tujuan kami hanya untuk memuliakan Engkau. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih sebagai rasa syukur kami. Kami akan memberikan korban kepadamu. Kami belajar memberi yang terbaik. Kami akan percaya kalau kami memberi yang terbaik, Tuhan akan melimpahkan berkat. Sebab segala kebaikan-Mu kami tidak dapat ganti. Hanya kehidupan ini kami mau beri yang terbaik. Terima kasih. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Terima kasih, selamat siang. Tetap jaga kesehatan, kurangi kumpul-kumpul ya. Kurangi kumpul-kumpul, jaga jarak, cuci tangan yang bersih. Tuhan Yesus melindungi, memelihara kita semua. Terima kasih. Kalau ku